1 bulan sebelum perayaan Halloween pada tahun 1995, terjadi kasus pembunuhan ganda yang menghebohkan warga kota kecil Bel Air di Ohio. Akibat peristiwa ngeri itu, tradisi perayaan Halloween Trick or Treat terpaksa dibatalkan demi keselamatan warga setempat. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Indah Francisca 3161. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Pada tahun 90-an, aliran satanisme sangat populer di Amerika, khususnya di kalangan kaum muda. Secara tidak langsung, media-media pada masa itu ikut mempromosikan aliran sesat ini yang seolah mengajarkan kebaikan. Seperti kebanyakan anak muda lainnya pada masa itu, Nathan Brooks juga terpikat pada segala hal berbau aliran satanisme. Nathan adalah putra kedua dari 3 bersaudara pasangan Terry dan Marilyn Brooks. Di sekolah, dia dikenal sebagai penyendiri. Sejak kecil, Nathan dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan Katolik yang taat. Nathan aktif melayani di gereja, bahkan dia bercita-cita menjadi pastor. Tetapi sejak mengenal satanisme dari pengasuhnya, perilaku Nathan banyak berubah. Dia bahkan berpindah keyakinan dari Katolik menjadi pengikut satanisme. Meski orang tuanya tahu perubahan sikapnya, tetapi mereka menganggap keputusan Nathan hanyalah sebuah bentuk pemberontakan di usia remaja yang nantinya akan kembali normal seiring pertambahan usia Nathan. Ketika aliran sesat semakin merasuki pikiran Nathan dan perilakunya bertambah aneh, orang tuanya tetap saja santai. Bahkan mereka mengabaikan nasihat orang sekitar yang menyarankan untuk memeriksakan Nathan ke psikiater. Hingga suatu hari, semuanya sudah terlambat. Nathan kehilangan akal sehatnya dan tega menghabisi kedua orang tuanya secara sadis. Pada malam tanggal 30 September tahun 95, Ryan Brooks yang sedang nobar di rumah sahabatnya Eric berencana menginap karena sudah kemalaman untuk pulang. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Ryan menelpon ke rumah untuk menyampaikan rencananya bermalam di rumah Eric. Telepon diangkat oleh kakaknya Nathan Brooks yang langsung menyarankan agar adiknya segera pulang malam itu juga karena ayah dan ibu mereka sudah menunggu. Ryan terpaksa menurut. Meski begitu, dia berlama-lama di rumah Eric. Hingga 1 jam kemudian, sekitar pukul 2:30 dini hari, barulah Ryan pulang diantar sahabatnya. Siapa sangka keputusannya itu menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di rumah, Ryan tidak melihat kakaknya Nathan. Kepulangannya disambut pemandangan menyeramkan seperti dalam film-film horor. Di dapur, dia melihat mangkuk sajian berisi kepala ayahnya dengan cedera senpi pada bagian dahi, sedangkan sisa jasadnya ditemukan terbaring di kasur dengan posisi kedua tangan terikat ke kepala kasur. Di sebelah kasur, terbaring jasad ibunya dalam kondisi tertikam kapak. Sebilah pisau panjang masih tertinggal di sisi kiri jasadnya. Siapapun pelakunya, seperti mencoba memposisikan jasad agar tampak seperti salib, namun gagal karena terlalu berat. Di beberapa bagian dinding rumah dipenuhi gambar dan tulisan berbau satanisme. Ryan tahu pelaku di balik peristiwa ngeri itu adalah kakaknya Nathan setelah dia menemukan secari kertas berisi tulisan tangannya. Dalam tulisan berjudul "Setan akan memperlihatkan kedamaian", Nathan menuliskan daftar nama yang akan menjadi targetnya, termasuk Ryan, kedua orang tuanya, dan pastor keluarga mereka. Yang bikin merinding, nama Ryan berada di urutan paling atas dengan keterangan di sampingnya berbunyi, dimutilasi, dipancung. Kemudian pada urutan kedua, ada tulisan ibu dengan keterangan membedah, menyalipkan. Dan pada urutan ketiga ada ayah dengan keterangan pemenggalan. Beberapa nama lainnya ditulis tanpa nama belakang, sebagian besar di sampingnya tertulis metode pembunuhan. Daftar nama tersebut disusun sesuai dengan urutan waktu di mana pembunuhan rencananya akan dilaksanakan. Ryan segera menghubungi 911 untuk melaporkan kejadian ngeri itu. Tak lama Nathan Brooks berhasil ditangkap di sebuah situs pemakaman lokal. Di hadapan penyidik, Nathan mengaku sengaja melakukan pembunuhan sadistik itu sebagai bagian dari ritual pemujaan satanisme. Sebenarnya, ritual akan diakhiri dengan aksi bundir, tetapi dia keburu tertangkap.
Belakangan diketahui pada malam kejadian Nathan sempat mendatangi rumah Eric berniat menjemput adiknya, tetapi saat itu Ryan sudah dalam perjalanan. Orang tua Eric yang terbangun karena suara gedoran di pintu melihat sikap Nathan yang gelisah dengan tatapan kosong. Setelah menyampaikan bahwa Ryan sudah pulang, mereka segera menutup pintu karena takut pada Nathan. Tragedi yang menimpa keluarga Brooks mengejutkan warga kota Bel Air. Mereka tidak menyangka pemuda penyendiri dan pendiam seperti Nathan ternyata mampu melakukan kesadisan sengeri itu pada orang tuanya sendiri. Keberadaan daftar calon korban yang ditulis tangan oleh Nathan akhirnya bocor ke publik hingga membuat resah warga kota Bel Air. Mereka takut menjadi sasaran berikutnya. Banyak yang percaya Nathan tidak beraksi sendirian, sedangkan pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah spekulasi masyarakat itu benar ataukah tidak. Pemkot Kota Bel Air akhirnya meniadakan tradisi Halloween Trick or Treat khusus tahun itu demi keamanan warga dari serangan para satanis yang mungkin saja terinspirasi aksi Nathan Brooks. Berdasarkan hasil penyelidikan, akhirnya diketahui Nathan bertindak sendirian. Tidak lama setelah penangkapannya, persidangan dilaksanakan. Pihak pembela Nathan mengklaim bahwa aksinya dipicu oleh masalah kejiwaan yang terlalu lama diabaikan. Tetapi, 3 orang ahli kejiwaan yang dihadirkan dalam persidangan menilai Nathan melakukan aksinya dengan sadar tanpa paksaan dari siapapun. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober tahun 96, setelah kurang dari 3 jam berdiskusi, Dewan Juri menyatakan Nathan Brooks bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 43 tahun masa hukumannya. Nathan bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya pada bulan Agustus tahun 2025. Dari dalam penjara, Nathan mengaku menyesali perbuatannya dan tidak lagi jadi pengikut satanisme. Tetapi trauma dan duka yang dirasakan adiknya Ryan akan selamanya membekas dalam ingatannya. Masa remaja adalah masa yang paling rentan terkena pengaruh negatif. Pendampingan orang tua dan negara dibutuhkan agar para remaja terhindar dari pengaruh buruk yang menyesatkan. Jangan pernah mengabaikan kesehatan mental, apalagi karena malu atau enggan berobat. Akibatnya bisa fatal bila masalah kejiwaan tidak mendapat perawatan yang tepat. Hingga kini warga kota Bel Air tidak lagi merayakan Halloween dengan tradisi Trick or Treat dan menggantinya dengan festival Boo at the Park. Sekian dulu kasus Weekly hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.